Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menanyakan tentang hipertensi jas putih. Jadi kita bahas saja, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini ya, biar update terus info terbaru di channel ini. Nah, siapa yang punya hipertensi jas putih? Ya mungkin ada yang mengalami tapi nggak tahu, nggak sadar ya apa sih sebenarnya hipertensi jas putih. Nah, jadi hipertensi jas putih ataupun white coat hypertension itu adalah kondisi pengukuran tekanan darah itu lebih tinggi ya saat orang tersebut berada di rumah sakit ya ataupun di klinik misalkan. Kondisi ini itu disebut juga dengan white coat syndrome karena ini berasal memang dari jas putih ataupun pakaian putih yang dikenakan oleh dokter ataupun perawat ya tenaga medis lainnya ya saat mengukur tekanan darah. Nah, ini timbul karena rasa cemas ya ataupun stres ya saat diperiksa oleh dokter, oleh tenaga medis di rumah sakit, akhirnya bisa menyebabkan tekanan darah menjadi naik ataupun tinggi. Nah, tekanan darah yang normal itu kan 120/80 ya, ataupun teman-teman bisa lihat ya tabel di samping ini, tabel dari Kemenkes ya, tekanan darah yang normal, yang tidak normal. Nah, perbedaan hipertensi jas putih dan hipertensi biasa apa? Nah, ya muncul pertanyaan seperti itu ya. Nah, jadi kalau orang-orang dengan hipertensi jas putih ini hanya akan mengalami tekanan darah tinggi saat ketemu dokter ataupun tenaga medis di rumah sakit ya waktu saat pengukuran. Nah, tidak di tempat lain ya, misalkan di rumah itu tensinya normal-normal saja. Nah, tapi kalau hipertensi biasa ataupun tekanan darah tinggi biasa, yaitu misalkan tekanan darah tingginya 140/90 ya. Nah, ini kan banyak ya menyebabkan faktor-faktor lain, yaitu jangka panjang biasanya. Nah, itu diukur mau di rumah sakit, mau di rumah, ya mau dimanapun dia tetap tinggi. Nah, ada juga namanya hipertensi bertopeng ataupun mass hypertension. Nah, ini dia tekanan darahnya normal saat di rumah sakit, tetapi tinggi ataupun melonjak itu ketika diukur tempat lain. Sampai di sini udah tahu ya, hipertensi jas putih itu apa, hipertensi biasa itu apa. Nah, penyebab hipertensi jas putih ini adalah akibat stres, rasa cemas yang berlebihan ya ketika orang tersebut ataupun pasien tersebut ketemu dengan dokter ataupun tenaga medis di rumah sakit. Selain bertemu dengan dokter tadi, cemas ataupun stres ya saat ketemu tenaga medis, ya hipertensi jas putih ini juga bisa disebabkan oleh faktor lain, misalkan pekerjaan, kondisi darurat ya, misalkan ada masalah tuh tiba-tiba dicemas ya, stres, panik, naik tensinya. Hipertensi jas putih ini sifatnya memang sementara, tetapi ya ini bisa menjadi tanda kalau kamu ini ada bakat ya mengalami hipertensi ya di kemudian hari. Ya kemudian bisa memiliki resiko penyakit kardiovaskular lain ya, serangan jantung, gagal jantung, stroke. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, gimana penanganan hipertensi jas putih? Nah, jadi kalau mengalami kondisi seperti ini, yaitu ada tahapan ataupun tips-tips yang bisa dilakukan. Yang pertama itu tenangkan diri dulu. Jadi sebelum ditensi sama tenaga medis ataupun dokter ya, ataupun ketemu dokter ya, tenangkan diri dulu, tarik napas ya, pikirkan hal-hal yang positif ya, yang menyebabkan kamu stres itu apa, yang menyebabkan kamu takut itu apa, berdoa misalkan, jalan sebentar ya, baru nanti ditensi. Nah, kemudian yang kedua pindah ke tempat lain, tapi tanya dulu ke dokternya ya ataupun ke tenaga medisnya. Misalkan kamu lihat rumah sakit tuh rame ya, yang sakit tuh macam-macam, kamu jadi pikirannya macam-macam juga, jadi cemas, jadi ikut stres. Nah, tanya ke tenaga medisnya, boleh nggak ngukurnya di ruangan lain yang lebih tenang gitu ya, biar lebih akurat. Nah, yang ketiga itu ngobrol. Jadi kalau bisa, kalau suasana tegang itu ajak ngobrol ya tenaga medisnya, dokternya ataupun perawatnya saat mengukur tekanan darah itu, biar lebih rileks, biar nggak cemas. Kemudian kira-kira perlu nggak hipertensi jas putih diobati? Nah, ini biasanya kalau mengalami hipertensi ataupun saat diukur tekanan darah tinggi, yaitu dokter memang tidak langsung akan memberikan terapi ataupun obat. Ya tidak mungkin langsung mendiagnosa ini tekanan darah tinggi. Ya tentu akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang mendukung ya apakah ini memang perlu diberikan obat atau tidak. Kemudian kalau seandainya salah-salah ternyata hipertensi jas putih diberikan obat, yang ditakutkan nanti jadi masalah serius. Kenapa? Nanti bisa mengalami namanya hipotensi.
Ya artinya ini tekanannya malah turun ya di bawah normal. Nah untuk hasil yang lebih akurat ya ini bisa tekanan darah itu dicek di rumah ya, dicek dulu. Ya kalau seandainya memang tinggi ya berarti memang hipertensi. Ataupun pakai namanya ABPM ya, Ambulatory Blood Pressure Monitor. Nah ini akan dipantau ya, alat ini akan memantau selama 24 jam ya. Jadi nanti dilihat ya tensi ataupun tekanan darahnya grafiknya gimana, tinggi terus atau tidak. Nah, jadi metode-metode ini itu lebih akurat ya ketika mengukur tensi kalau memang hipertensi jas putih, jadi bisa ketahuan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Ya, sudah tahu ya hipertensi jas putih itu apa. Ya, karena akhir-akhir ini lagi naik daun ya nama hipertensi jas putih. Ya, saya lihat di komen di sosial media juga, kayaknya saya kena hipertensi jas putih. Jadi saya bahas saja ya, apa itu hipertensi jas putih. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di pembahasan saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.